Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga bisa hadir berkumpul dalam rangka mengikuti workshop COVID, Pak Susanto izin 1 bulan tak masuk, hasilnya kami lihatkan sebentar. Nah, sebentar ini memang betul-betul terintegrasi Pak, artinya seluruh yang ada di perangkat OPD yang ada di Provinsi Bangka Belitung itu sudah membuat resiko. Jadi kami nanti sebagai admin terkait dengan sebentar ini bisa mendapatkan data dimanapun dan kapanpun terkait kebutuhan kami. Nah, ini adalah tampilan yang ada di kami, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita secara ini bisa melihat terkait dengan manajemennya yang sebelumnya kita 26 menjadi karena ada penanganan turun menjadi 1,23. Dan ini bisa kita lihat dari mana. Nah, kemudian ini juga dari mulai proses risikonya, handleran sampai ke risiko residunya, ini ada penurunan. Akan kelihatan risiko tertinggi nanti bisa kelihatan dipetakan, bisa kita munculkan. Jadi di sini terkait dengan seluruh risikonya, yang top 10 yang tertinggi, kemudian strategis Pemda, kemudian yang PRAUD. Nah ini PRAUD ini kami dapatkan dalam rangka untuk IAPK. Karena di sini di dalam prosesnya ini ternyata kami harus bisa menampilkan risiko PRAUD-nya. Nah untuk yang katastrofik perlu kami keluarkan juga karena ini dampak yang sangat besar sekali. Risiko mitra juga. Jadi pada saat kami di kapabilitas APIM, SPIP diminta risiko mitranya ini. Nah kami di sini bisa menampilkannya terkait dengan risiko mitra atau risiko pihak ketiga yang kami ini seluruh OPD Bapak Ibu ya. Tampilan sama. Ini saya mencoba untuk membuka tampilan yang ada di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di sini terkait dengan pemetaan ini sudah ada semuanya dari sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, sudah kelihatan bisa diklik siapa aja, kemudian sampai bertanggung jawab seperti ini juga sudah ada. Nah, kemudian terkait dengan penanganan juga di sini Bapak Ibu, kami sudah menjadikan ya terkait dengan petani juga. Nah ini kalau kita lihat akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya ini yang ini kan baik sistem yang nomor ini kami hanya lihat. Ini kita lihat sebenarnya masih banyak yang tinggi dan yang lainnya, tapi begitu ada manajemennya dia akan berkurang dan arah itu ke bawah. Dia sebenarnya akan risiko diterima. Ini bisa kita lihat nanti ya risiko sedangnya, risiko penanganan dan itu dari sangat tinggi sampai kemudian yang belum dengan juga akan muncul di sini. Nah, ini terkait dengan mitigasi risiko. Ini mitigasi risiko bisa kita kelihatan yang sebelumnya dia tangani banyak, tapi setelah ada penanganan kita ngarahin ke terimanya. Nah, ini. Kemudian secara lengkap data setelah penanganan ini akan muncul semuanya. Dan ini kita bisa cetak semuanya. Dan kami rasa untuk sementara ini seperti disampaikan oleh Pak Inspektur ada syarat dan ketentuannya. Artinya syarat ketentuan gini. Ini hanya risiko operasional. Nah kami sebenarnya kalau nanti itu ke depan memang ini nanti akan diterapkan, misalkan sementara ini belum ada aplikasi MRPN itu, mungkin kami bisa melakukan semacam mengintegrasikan cascading, tapi kami hanya sampai kepada cascading strategis Pemda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah mungkin karena kalau kita lihat kayaknya agak susah kalau kita lakukan semacam cascading mulai dari nasional sampai pada daerah, karena kita tidak dapat data di situ gitu.
Jadi kami di sini nanti untuk yang strategis Pemda itu secara cascading nanti akan mengumpul semuanya, begitu dari operasional, dari mulai dari pertahanan pertama sampai terakhirnya itu nanti akan benar-benar dilakukan manajemen sampai pada level strategisnya. Jadi doain saja mungkin ini pada saat yang kedua atau versi 2-nya itu akan kami cascadingkan mulai dari strategis. Jadi ini Bapak Ibu, aplikasi ini kami sudah dapat beberapa reward ya. Pertama ini terkait dengan kami di dalam RB, salah satunya itu adalah kami alhamdulillah sudah mendapatkan kategori kemarin B, sebelumnya CC naik B, kemudian Lakib menjadi BB, MCP KPK itu disampaikan tadi 94 yang salah satunya adalah terkait dengan manajemen risiko, SPIP, APIP yang memang semuanya kita dapat menampilkan ini dalam satu aplikasi. Dan ini aplikasi ini Bapak Ibu laporan ini terkait dengan laporan kami sudah bisa membuat buku risiko secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi sekarang, kalau dulu awalnya orang yang pindah buku risikonya pindah Bapak Ibu. Kalau sekarang nggak lagi. Kami begitu orang yang pindah silakan pindah, buku risiko kita simpan. Jadi tinggal kita cetak di sini buku risikonya, maka akan ada buku risiko secara otomatis yang disusun dan kalau mungkin salah mereka menarik datanya, karena memang secara otomatis data itu sudah generate dari yang sudah kita laporkan. Ini Bapak Ibu. Artinya manajemen risikonya di sini sudah ada sesuai dengan yang ada. Ini artinya semuanya sudah muncul. Ya, mulai dari pertemuan konteks, petanya, kemudian sampai kepada lain-lainnya. Jadi penanganan juga sudah ada semua Bapak Ibu. Dan ini sama dengan yang ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian kan sekarang melakukan review. Nah, review juga kami secara otomatis mengeluarkan hasil review Bapak Ibu. Jadi di sini kalau akan melakukan review, jadi tinggal kami, karena kami review juga desk evaluation ya. Dalam artian kami dari sini melakukan review, jadi setiap ada manajemen risiko dari sini, apakah risiko itu sudah benar atau belum? Di sini nanti ada rekomendasi evaluator. Nah, rekomendasi evaluator inilah nanti yang menjadi dasar yang kami sampaikan. Apakah ini penetapan terkait dengan kemungkinan sudah benar atau pendampingnya sudah benar, atau kategori risikonya apakah sudah benar atau belum, nanti teman-teman evaluator yang akan melakukan. Nah, ini ya terkait dengan laporan review, hasil reviewnya. Ini bisa langsung tunjukkan lagi. Jadi kami sudah laporan sudah nggak pusing-pusing lagi nyusun laporan. Jadi langsung secara otomatis laporan itu kita tarik dan hasilnya ada ini. Nah, ini lengkap semuanya, metodologi penelitiannya, kemudian hasilnya. Nah, ini sudah ngambil data langsung hasil pengukurannya, kemudian risiko per masing-masing sampai kepada penanganan juga nanti itu sudah ada semua. Jadi itu dari 1 dari 2. Jadi di sini jadi kami sudah dalam suatu manajemen risikonya, artinya kalau kami perlu sampaikan juga di sini ya Bapak Ibu terkait dengan dokumen-dokumen ini sudah kami sediakan, dan ini adalah dokumen ini semuanya perlu semua Bapak Ibu. Jadi dan ini perlu juga kami sampaikan, sebenarnya di dalam risiko ini Inspektorat karena ini baru 2022 kami tetapkan, jadi seluruh risiko sekecil apapun kami petakan. Nah, kenapa kami petakan? Kami berasumsi karena ini baru pertama, artinya seleksi alam. Nanti ada risk event, nah risk event itulah nanti akan terjadi risiko, kita kumpulkan yang memang risiko sejati yang nanti akan bertengger di atasnya. Jadi untuk yang risiko yang memang
tadi kita lihat ya kecil tadi dan setahun tidak jadi itu bisa kita keluarkan dan kita anggap kita close. Jadi di sini ada mekanisme open, itu artinya sepanjang masih berdiri itu langsung, dan apabila di close nanti ada mekanisme tersendiri nanti akan menampilkan dokumen terkait untuk kita close di sini ya. Nah artinya contohnya yang close di sini Bapak Ibu. Nah pada saat dia close dia akan secara otomatis minta dokumen. Nah dokumen inilah artinya dokumen kegiatan-kegiatan yang menyatakan itu bisa dikategorikan di close ya. Karena tanpa bukti dokumen itu tidak bisa kita lakukan close gitu. Nah ini dia. Dan insya Allah, nah ini Bapak Ibu ya, sudah ada. Ini artinya yang close ini dia akan melihat otomatis minta bukti dukungnya. Dan apabila tidak disediakan bukti dukungnya berarti itu nanti jadi pertanyaan kami pada saat kami melakukan evaluasi, oh ini kok kenapa di close? Artinya memang terkait dengan itu ada penanganan jangan sampai aplikasi ini juga dilakukan sembarangan, karena kita ketahui yang namanya aplikasi kan masuk sampah keluar sampah, domain behind the gun kadang-kadang bisa dimanfaatkan untuk yang tidak ini. Karena terus terang Bapak Ibu, pada saat kami melakukan penerapan aplikasi ini banyak pertentangan yang ada di perangkat daerah, terutama pertentangan yang ada kata-kata wah kita ini buka-bukaan dengan inspektorat. Nah itu Bapak Ibu, jadi ini harus kami sampaikan, kita bukan buka-bukaan, kita ini bicara manajemen risiko, kita membantu perangkat daerah jangan sampai risiko itu terjadi. Nah ini yang harus kita tekankan, karena Bapak Ibu OPD itu dia akan memberikan kemungkinan dampaknya itu kecil Bapak Ibu. Satu bermain antara 1 dan 2, mereka gak bisa bermain. Padahal kalau kita ketahui ternyata ada fraud misalkan, sementara kita tidak mentolerir fraud. Nah ini risiko-risiko ini, dan mereka tidak akan pernah mengakui adanya risiko fraud di perangkat daerah masing-masing. Kenapa? Karena mereka ada kekhawatiran bahwa mereka akan dimata-matai, gitu kan. Mereka tidak paham bahwa kita membantu mereka jangan sampai risiko itu terjadi. Nah ini bagi tantangan bagi kita dalam melakukan penerapan aplikasi ini. Dan mudah-mudahan kami berharap memang kalau memang ada perkembangan atau pengembangan lebih lanjut terhadap aplikasi ini, kami akan berharap kepada Bapak Ibu mungkin ada masukan yang lainnya, tapi pada prinsipnya untuk sementara ini yang bisa kami tampilkan, dan kita berharap tadi segera keluar aturan terkait dengan MRPM. Karena kalau kami lihat tadi hanya kalau kami di daerah itu serang agak susah Bapak Ibu, apalagi terkait dengan kegiatan BINUAS. Kami hanya berbicara berkutat antara pemeriksaan urusan yang itu memang sudah diatur dalam PP ya, terkait dengan pengambil BINUAS yang ada di daerah. Nah ini mungkin langkah yang jangan sampai kita ada langkah mundur. Artinya pada saat penetapan MRPM, kalau kita lihat tadi yang berbicara mungkin yang dari KL, kemudian tadi tapi ada sedikit yang bisa kita ambil kesimpulan, ternyata memang harus diatur lagi untuk yang ada di daerah. Nah kami berharap mudah-mudahan kami di daerah nanti bisa, jadi kami nanti akan pada saat melakukan pemetaan itu yang memang kami di daerah bukan hanya terkait dengan nasional dan prioritas nasional yang harus kita petakan, tetapi terkait dengan prioritas daerah juga dan risiko-risiko operasional yang ada di daerah. Bagaimana caranya kita mengkoneksikan antara yang operasional, strategis Pemda dengan strategis nasional. Dan ini harus kita perhatikan sama-sama, dan saya yakin apabila ini sudah masuk, dan saya yakin kalau ini sudah diatur dengan baik, satu aplikasi cukup, sementara ini tidak perlu. Ya, jadi kami berharap sementara ini nggak perlu lagi. Kenapa sebabnya? Karena kita sudah ada, dan itu kalau tidak terintegrasi, karena kalau kita ingat, kalau kita lihat baik itu yang ada di dalam tadi kita lihat ya, ya. Baik, jadi itu Bapak Ibu, intinya adalah terintegrasi. Jadi kami berharap jangan sampai nanti daerah membuat satu-satu aplikasi, tapi satu aplikasi cukup. Karena ini akan melakukan integrasi dari mulai pusat sampai daerah. Demikian yang menjadi sampaikan izin presiden. Terima kasih Pak Imam. Ini Bapak Ibu yang sudah dihasilkan di Bangka Belitung, ya mudah-mudahan ini
sebagai masukan kepada tim BPKP. Ini juga hasil seperti ini juga atas bimbingan BPKP, dan juga terima kasih kepada teman-teman BPKP ini yang dari pusat maupun dari perwakilan Bangka Belitung atas bimbingannya, sehingga bisa meningkatkan kinerja yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Namun ini ada satu pantun satu lagi. Sungguh indah bunga di taman, batik setangke buat pujaan. Resiko strategis kita kendalikan, aplikasi Simentari kami kembangkan. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Bapak Susanto, dan juga tadi dibantu demo aplikasi Simentari oleh Bapak Imam. Luar biasa. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bapak Yulianto Kusprasetyo selaku